Nama saya Adelia Trisna Agustin dari kelas Tadris Fisika 2B, nomor NIM saya 12211193018 untuk memenuhi tugas teknologi pendidikan dari Bu Zulfa Husnawati, Magister Pendidikan. Di sini saya akan membahas materi tentang hukum Newton, yaitu materi untuk kelas 10. Halo, kembali lagi bersama saya Adelia Trisna Agustin. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa dapat memahami dan menjelaskan hukum Newton dalam konsep dinamika, mengaplikasikannya dalam persoalan-persoalan dinamika, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua pasti tahu siapa yang mempelajari dan menemukan hukum Newton, yaitu beliau adalah Tuan Isaac Newton. Beliau adalah ilmuwan dari Inggris. Beliau menemukan hukum Newton pada tahun 1687 yang menjelaskan 3 hukum mengenai gerak. Nah, sekarang yang pertama kita akan membahas hukum 1 Newton. Apa sih itu hukum 1 Newton? Setiap benda pada prinsipnya memiliki sifat kelembaman. Artinya, bahwa benda itu mempunyai sifat untuk mempertahankan kedudukannya. Kecenderungan sifat benda ingin tetap diam atau ingin tetap bergerak dirumuskan oleh Isaac Newton sebagai hukum 1 Newton. Jadi, menurut hukum 1 Newton, jika resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda adalah 0, benda tersebut akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Tergantung keadaan awalnya bagaimana, seperti yang dirumuskan dalam ini. Nah, contoh kehidupan dalam sehari-hari adalah pada waktu kita naik kendaraan. Kita itu merasakan bahwa kita sedang berjalan. Aslinya, kita itu tetap diam. Karena apa? Karena kita mengalami hukum 1 Newton. Dan yang berjalan itu adalah kendaraannya. Kita diam. Nah, jika ketika kita bergerak, maka ketika saat mobil mengerem, kita akan mempertahankan kedudukan kita dengan kita maju ke depan. Itu baru namanya hukum 1 Newton. Yang berikutnya adalah hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton membicarakan hubungan antar gaya yang bekerja pada sebuah benda dengan percepatan yang ditimbulkan oleh gaya tersebut. Isaac Newton mengemukakan hukum 2 Newton sebagai berikut. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda berbanding lurus dengan besar gaya itu, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Arah percepatan sama dengan arah gaya itu. Maksudnya bagaimana? Pernyataan di atas dapat kita rumuskan ini sebagai ini. Pada persamaan di atas, K merupakan tetapan perbandingan yang dalam satuan internasional harganya sama dengan 1. Dengan demikian, persamaan di atas dalam satuan internasional menjadi ini. Secara umum dapat ditulis dalam bentuk keterangan untuk rumus-rumus tadi adalah sebagai berikut. Oh iya, dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan hukum Newton tentang gerak dipakai aturan yang pertama, komponen gaya-gaya berharga positif jika searah dengan gerak benda. Yang kedua, komponen gaya-gaya berharga negatif jika melawan arah gerak benda. Yang ketiga, jika gaya yang bekerja pada benda membentuk sudut terhadap bidang gerak benda, maka diambil komponen gaya yang sejajar dengan bidang gerak. Untuk lebih memahami penerapan hukum 2 Newton, mari kita mengerjakan soal sebagai berikut.
ketiga adalah hukum 3 Newton. Hubungan antar gaya pada hukum 3 Newton seperti hubungan sebab akibat. Setiap gaya akan menghasilkan gaya reaksi, akan tetapi akan saling memiliki arah yang berlawanan dan pada benda yang berbeda. Sesuai dengan bunyi hukum 3 Newton, yaitu jika benda satu mengerjakan gaya terhadap benda dua, maka benda dua mengerjakan gaya terhadap benda satu yang besarnya sama, tetapi dengan arah yang berlawanan dan dengan gaya yang berbeda dari benda satu. Untuk memahami bagaimana perumusan secara matematis hukum 3 Newton, perhatikan gambar ilustrasi dari beberapa benda yang saling berinteraksi berikut ini. Penjelasan gambar akan saya sampaikan untuk selanjutnya. Gambar di atas menunjukkan bahwa dua buah balok masing-masing mempunyai gaya berat sebesar 50 Newton dan 200 Newton diletakkan di atas pegas. Jika kedua balok dan pegas dalam posisi keseimbangan, maka bisa dijelaskan sebagai berikut. Gambar B menunjukkan bahwa balok memberikan gaya berat sebesar 50 Newton dengan arah ke bawah, tetapi balok tersebut juga disupport sebesar 50 Newton dengan arah ke atas. Gambar C, balok dengan gaya berat 200 Newton arah ke bawah dan memperoleh tambahan gaya berat dari balok 50 Newton, sehingga memberikan gaya berat ke bawah sebesar 250 Newton. Tetapi kedua balok tersebut disupport sebesar 250 Newton dari pegas arah ke atas. Gambar D merupakan kesimpulan, di mana total kedua balok memberikan gaya berat sebesar 250 Newton arah ke bawah dan disupport sebesar 250 Newton dari pegas arah ke atas. Gambar A sampai dengan D merupakan peristiwa fisika yang dianalisis oleh Newton yang disebut sebagai hukum 3 Newton. Jadi teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dari hukum Newton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.